nama dakhili. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan, kata Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa, artinya dia menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah atau menyembah Allah, akan dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita banyak doa sama Allah. Jadi ke Allah itu kan Masya Allah baiknya kepada kita. Minta sama saya, minta, banyak minta gitu. Ya, Allah itu senang diminta. Semakin sering kita meminta, Allah makin senang. Bahkan kalau sambil merengek-rengek minta sama Allah, Allah itu makin senang. Sampai kalau kita sampai nangis, merengek-rengek minta Allah, Allah itu akan panggil malaikatnya, wahai malaikat di sini, hambaku itu loh, nangis-nangis merengek-rengek minta sama aku. Allah senang tuh. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dengan makhluknya, dengan kita tuh beda. Jarang sekali ada orang yang mungkin kita punya saudara, punya teman gitu kan, Mbak, tak jenengan yang ana apa-apa ya kok jelek. Wah Mbak, itu kan kadang-kadang nggak banyak orang gitu ya. Kalau mau minta apa-apa ya ke rumah aja Mbak. Ada nggak yang gitu? Ya pun jenengan butuh apa ya kok ngabari gitu ya. Butuh rano lauk ya monggo. Mungkin nek lauk pun kemudian bisalah gitu kan. Tapi kan sekali dua kali gitu kan. Kalau terus-terusan ya mungkin awalnya ya monggo mbak, habis itu mungkin ya di belakang ya misum-misum juga gitu. Tapi Allah enggak. Allah itu sudah sampaikan minta, banyak minta. Karena Allah katakan ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kalian itu lemah. Kalian itu fakir. Ya. Ya ayyuhal insan, ya, dikatakan khuliqa dha'ifa, sungguhnya manusia itu, ya innal insana khuliqa dha'ifa, sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini lemah, enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan. Karena kita ini bisa sampai di sini saja itu karena izin Allah, karena pertolongan Allah. Apapun yang ada di dunia ini yang menggerakkan itu juga atas izin Allah. Apapun itu. Makanya kita itu harus selalu meminta kepada Allah. Dan Allah sudah tawarkan apa-apa minta sama aku. Jangan minta ke yang lain. Aku cemburu kalau kamu minta ke yang lain, kata Allah. Jadi Allah itu pencemburu. Jadi kalau kita minta kepada yang lain, kita berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, itu cemburu. Allah itu gak suka. Kalau kita minta ke yang lain, Allah sudah nawarin, kalau ada apa-apa minta sama aku. Jangan minta ke yang lain. Kalau minta yang lain, berarti kamu menentang aku, atau kemudian mempersekutukan aku, atau gak suka, kata Allah. Atau artinya kita, kalau kita gak mau minta sama Allah, berarti kita termasuk orang yang sombong. Orang sombong itu ditempatkan di neraka jahanam. Kita, kalau nggak ada orang yang minta sama kita, nggak ada yang ngerepotin kita, ya alhamdulillah, malah aneh kan gitu kan. Tapi Allah nggak begitu. Allah tuh senang, kalau bahasanya senang direpotin lah, kalau senang kalau kita tuh banyak minta, banyak mengeluh. Makanya kita melihat para sahabat sama Nabi, hal-hal yang kecil saja itu minta sama Allah, doa sama Allah. Sampai-sampai sendalnya putus saja itu minta tolongnya sama Allah. Jadi Masya Allah, minta sama Allah, jangan jangan kita itu nggak mau minta sama Allah, minta aja sama Allah itu sebanyak-banyaknya. Dan Allah kalau mengabulkan doa manusia itu dengan 3 cara. Pertama, ada yang dikabulkan di dunia, ada yang disimpan dikabulkannya nanti di hari kiamat,
atau yang ketiga dia dijauhkan dari keburukan di dunia ini. Insya Allah tuh, pokoknya doa aja dulu sama Allah, ya. Dan doa itu ya jangan nanggung-nanggung gitu, minta aja yang besar sekalian gitu, ya. Kadang-kadang kan kita kan nggak harapin naik kalau Allah. Jalur iki, anak kok rapena. Aku nek infae nang 2000 Nah, itu mungkin rada rapena arep apa lah itu. Dia tinengan infae 2000 terus kemudian jaluke warna-warna setengah jam nih karena kayaknya ya harus isin sedikit lah kalau Allah nih. Ya, insyaallah ya. Padahal uangnya banyak. Aku wisata kuliner 1.500.000 ya orang hitung-hitungan gitu kan. Tapi kalau sedekah kok ada yang bakhil. Kalau kita bakhil itu yang rugi siapa? Kita. Jadi di sini berarti kita telah bakhil juga kepada diri kita. Jadi jamaah insya Allah, jadi minta sama Allah, berdoa sama Allah. Allah udah janji sama kita, ud'uni astajib lakum. Ya, dan jamaah insya Allah murka kepada orang-orang yang meninggalkan doa berdasarkan hadis Nabi SAW, man lam yas'alallah ghadaballahu alaihi. Ya, siapa yang tidak meminta kepada aku, tidak berdoa kepada aku murka kepadanya. Aku murka kepadanya. Jadi kalau kita berarti Allah itu tadi kalau diminta senang, ya. Allah itu senang diminta. Dan ingat doa itu di antara keutamanya bisa mengubah takdir buruk kita. Sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Salman Al Farisi radhiyallahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la yaruddu qada'a illa du'a. Ya, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Makanya pernah ya saya sampaikan dan pernah saya sampaikan di sini kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ada salah seorang wanita yang kemudian dia itu sudah lama menikah tidak mendapatkan keturunan, ngadu sama Nabi Musa, wahai Musa sudah lama saya sudah menikah tidak dapat keturunan, bagaimana wahai, tolong tanyakan sama Allah, karena salah satu mukjizat Nabi Musa itu adalah bisa berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, maka kemudian jamaah yang santana, setelah itu Allah mengatakan, aku menakdirkan wanita itu tidak dapatkan keturunan di dunia ini. Lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada perempuan tadi. Kemudian namun berselang waktu ada wanita yang tadi yang bertanya kepada Nabi Musa itu datang sambil membawa anak. Lalu kemudian ini anak siapa? Ini anak saya, anak yang lahir dari rahim saya. Loh, bukannya Allah telah mentakdirkan kamu tidak mendapatkan keturunan di dunia ini? Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, maka Allah menjawab, awalnya aku telah mentakdirkan dia ini tidak mendapatkan keturunan, tetapi karena dia tidak bosan-bosannya berdoa kepadaku, aku pun mengubah takdirku atasnya. Jadi takdir doa itu bisa mengubah takdir kita, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kemudian jamaah yang dimuliakan taala, dengan kita banyak berdoa itu menunjukkan kita itu betul-betul membutuhkan Allah dan betul-betul mentauhidkan Allah. Ada ketergantungan kita kepada Allah karena Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Ya. Makanya kalau kita berharap sama Allah itu pasti tidak akan kecewa. Berharap sama manusia pasti kecewa. Pernah dikecewakan manusia? Salahnya tuh berharap sama manusia. Makanya berharapnya sama Allah. Termasuk ibu-ibu berharap sama suami aja nggak boleh kok. Ya. Berharapnya sama Allah. Pernah dikecewakan suami? Kok sering? Saya tanya bapak pernah dikecewakan istri nggak Pak? Pernah juga gitu. Kerap. Masalah lagi gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan kita banyak berdoa Allah suka. Dan tentu kita menginginkan setiap doa kita itu diijabah oleh
Allah Subhanahu. Makanya poin yang harus kita lakukan, tatkala kita ini setelah berdoa, maka kemudian pasrahkan saja sama Allah dan barengi dengan berprasangka baik kepada Allah. Ya, berprasangka baik kita kalau doa kita itu akan diijabah oleh Allah. Jangan suudzon sama Allah. Kayaknya orang mungkin dikabulkan di karena Allah. Jangan begitu. Ya, husnudzon. Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, in zanna khairan falahu, in zanna syarran falahu. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau dia udah berprasangka buruk, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Jadi kalau kita sudah doa, kita sudah ikhtiar doa, kemudian ya udah pasrahkan aja sama Allah. Karena memang di dunia tugas kita itu adalah niatkan segala sesuatu karena Allah, lalu kemudian berikhtiar kita, lalu kemudian berdoa kepada Allah. Setelah berdoa pasrahkan saja, tawakal aja sama Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Silahkan, karena Allah sudah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang-orang yang sudah bulat kepasrahan dan tawakalnya kepada aku, kata Allah, maka akan aku penuhi semua kebutuhannya. Ya, tawakal itu penting. Dan itu adalah pelajaran akidah tauhid ya, untuk tawakal pasrah kepada Allah itu. Karena terkadang kita itu sering stres, sering pusing karena memikirkan yang itu menjadi tugasnya Allah. Contoh, rezeki itu urusan siapa? Allah. Tapi makanya nggak usah dipikir, tugas kita adalah bekerja, berusaha, doa. Habis itu pasrahkan saja sama Allah. Pasrahkan dan barengi dengan husnudzon kita kepada Allah. Jangan mikirin rezeki itu urusan Allah kok. Itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Kalau kita yang memikirkan, ya stres sendiri kita. Nggak kuat kita untuk memikirkan itu. Maka dari itu tugas kita adalah doa aja sama Allah, minta aja sama Allah. Ya, cari waktu-waktu mustajabnya doa. Ya, dan tempatkan diri kita menjadi orang-orang yang menjadi golongan yang doanya mustajab, yang akan kita bahas. Ya. Nah, saya cepatkan. Semoga cukup waktunya. Ya, semoga cukup waktunya. Nah, siapa mereka-mereka yang menjadi golongan orang-orang yang doanya itu diijabah oleh Allah Ta'ala? Yang pertama adalah orang yang mereka itu ya senantiasa mendoakan saudaranya yang jauh atau yang tidak ada di hadapannya. Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al-malakul muwakkil bihi amin walaka mithl." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Hadis ini ya adalah hadis sahih riwayat Muslim. Dikatakan tidaklah seorang muslim dia itu berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, melainkan Allah menugaskan malaikat mengaminkan doa orang ini. Dan setelah itu malaikat berdoa kepada Allah, walaka mithl, semoga engkau juga mendapatkan kebaikan seperti yang kau doakan untuk saudaramu ini. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, doa kita itu mustajab. Doa kita untuk orang lain itu, doa kita itu mustajab. Sebagaimana juga ada hadis dikatakan, da'awatul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa orang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya itu ijabah, mustajab. Ya. Inda ra'sihi malakul muwakkil. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal bihi amin walaka mithl. Ya. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya itu dikabulkan oleh Allah dan disaksikan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah menugaskan malaikat
berada di atas kepalanya dan mengaminkan doanya untuk saudaranya itu. Ya, tanpa diminta atau tanpa saudaranya itu tanpa ada di hadapannya, dia doa itu sama Allah. Dan kemudian malaikat mengaminkan doa kita itu untuk saudara kita. Ini Masya Allah ya. Bapak-Ibu sekalian, salah satu yang membuat susahnya doa kita diijabah oleh Allah, yang membuat doa kita itu susah sampai kepada Allah adalah dosa-dosa kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin susah doa kita sampai kepada Allah. Karena dosa itu bagaikan dinding penghalang antara kita dengan Allah. Semakin banyak dinding-dinding penghalang antara kita dengan Allah, doa kita juga susah sampainya. Nah, malaikat adalah termasuk makhluknya yang tidak punya dosa. Bayangkan yang berdoa untuk kita itu, yang mengaminkan doa kita itu adalah malaikat, dan yang mendoakan kita adalah malaikat. Maka yakinlah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rangkaiannya bagaimana tadi? Doakan saudara-saudara kita yang jauh atau yang mereka tidak ada di hadapan kita, dan malaikat datang mengaminkan doa kita, dan kemudian malaikat pun mendoakan kita. Semoga engkau mendapatkan kebaikan yang sama. Inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf dulu. Kalau dia sedang membutuhkan sesuatu, dia mendoakan saudaranya yang memiliki kebutuhan yang sama. Dia sedang sakit gitu, dia doakan saudara yang sakit, ya Allah, bapak itu sakit, ya Allah, tolong sembuhkan dia, ya Allah, angkat sakitnya segera, ya Allah. Maka malaikat datang mengucapkan amin, semoga Allah mengabulkan doamu, dan kemudian semoga engkau, apa kata malaikat? Semoga engkau juga disembuhkan oleh Allah. Kita lagi banyak hutang nih, doakan teman-teman kita, saudara kita yang juga sedang banyak hutang. Apa kata malaikat? Amin, semoga engkau hutang-hutangmu juga dilunasi oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini termasuk kita, ikhtiar kita agar doa kita diijabah. Doakan saudara-saudara kita yang lain. Doakan saudara-saudara kita yang lain, yang kemudian kita, kalau kita mendoakan itu, malaikat datang mendoakan kita, dan sekaligus mengaminkan doa kita, dan sekaligus mendoakan kita. Nah, ini termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah Ta'ala yang pertama. Berarti kita dapat mengambil sebuah garis bawah yang perlu kita garis bawahi. Ternyata ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita itu akan kembali kepada kita. Ya. Kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Makanya jangan pernah bosan-bosannya untuk melakukan kebaikan. Ya, tolong kita kemudian selalu melakukan, karena semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan sebenarnya kalau kita berbuat baik kepada seseorang itu, sebenarnya kita tengah sedang berbuat baik juga untuk diri kita. Karena innal khaira la ya'ti ilal khair, karena sungguhnya kebaikan itu tidaklah akan mendatangkan kecuali kebaikan pula. Sampai Nabi mengatakan apa? Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan ringankan bebannya di dunia akhirat. Siapa yang mengangkat kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupi aibnya dunia akhirat. Man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, ya, di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Karena kita tahu nih, kita ini masing-masing punya aib, benar nggak? Kita kan punya aib nggak, Bu? Punya ya. Dan kita tidak ingin aib kita tuh diketahui oleh orang lain. Maka tutup aib orang lain itu. Jangan kita membongkar aib orang lain itu. Apalagi kemudian terkadang kita baru mendapatkan info dari orang-orang yang gak jelas, dari orang-orang yang fasik, ya, menceritakan tentang aib orang lain. Kita ketahui begini. Karena hati-hati di masyarakat itu, nitip uang bisa berkurang, nitip omongan bisa berlebih. Ya betul. Ditambah-tambahin tuh, dikasih bumbu-bumbu tuh, gitu kan? Itu hati-hati tuh. Makanya kalau mau ngomong sama orang, ngasih suatu rahasia sama orang, hati-hati, jangan ngasih rahasia kepada orang yang ember lambene.
Hati-hati ya. Karena banyak yang begitu, gitu ya. Ditambah-tambahin tuh, dibumbu-bumbuin itu. Padahal itu belum tentu ada kebenarannya, apalagi itu sudah berkenaan dengan harga diri, kehormatan orang lain. Kita langsung percaya saja. Kadang ada orang yang menceritakan si C, jadi si A menceritakan ke si B tentang aib si C, yang kemudian si B ini sebenarnya nggak ada masalahnya sama si C dan husnudon aja, berteman baik, tapi gara-gara omongan si A tadi, ya, si B sudah suudon apa tuh sama si C. Padahal belum ditabayuni benar nggak omongan ini. Jangan-jangan itu baru katanya dan baru katanya. Makanya Allah ada katakan kalau ada orang-orang yang fasik, memberikan kabar berita kepadamu, tabayun dulu, cari tahu kebenarannya. Toh kalaupun itu benar, misalkan nggak usah diomong-omongin, karena itu aib saudara kita. Kalaupun kemudian itu kalau kita ceritakan, nanti apa yang terjadi? Allah juga akan membongkar aib kita, karena masing-masing kita punya aib. Hanya tadi Nabi mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya dunia dan di akhirat. Nanti Allah itu nggak menceritakan aib kita, keburukan kita nggak diceritakan, nggak dibeberkan oleh Allah. Nanti di hari kiamat, lantaran kita menutup aib saudara kita. Tapi kalau kemudian kita suka membongkar aib kita orang lain, Allah juga akan membeberkan aib kita. Bahkan sampai di akhirat pun Allah akan beberkan di aib kita itu. Ya, akan hati. Dan akhirnya Nabi pernah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Nah, termasuk mendoakan itu adalah kebaikan untuk saudara kita dan juga akan kembali untuk kita. Jadi Allah akan menolong kita, mau menolong kita kalau kita suka menolong orang lain. Ya, jadi ternyata kita mendoakan, doa itu berbalik nggak untuk kita? Iya, nolong kita meringankan beban orang lain. Allah katakan apa? Allah akan mengangkat juga beban kita, meringankan juga beban kita. Mengangkat kesulitan orang lain juga Allah akan angkat kesulitan kita. Jadi nggak ada ruginya kita berbuat baik itu. Makanya ojo leren jadi wong. Gitu. Jangan pernah berhenti tuh. Jangan pernah istirahat jadi orang baik gitu. Walaupun jadi ujian, ada ujiannya juga, karena jadi orang baik itu tidak serta-merta, ya. Niat baik kita itu ditangkap baik sama orang, nggak serta-merta dianggap baik, karena ada orang yang hatinya yang kotor gitu ya. Yang kadang-kadang kita sudah berbaik dinilai tidak baik, tapi biarkan saja, yang penting kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita sering-sering juga mendoakan saudara kita. Kadang-kadang kita tuh pelit juga, Pak. Ada orang yang pelit mendoakan saudaranya, sudahlah ada tangganya susah, sudahlah nggak mau bantu, menyumbang pikiran nggak mau, materi nggak mau, doa nggak mau juga. Ini orang kan kebangetan gitu. Malah yang terjadi apa? Ben dirasa nih. Nah itu masalah lagi itu. Ada nggak makhluk yang begitu? Jadi itu orang punya penyakit apa namanya? Penyakit dengki, senang melihat orang lain susah melihat orang lain. Jadi kalau melihat kita tetangga kena dapat musibah, ya, dapat ujian, itu jangan disyukuri. Apa-apa dirasa nih. Itu hati-hati itu. Gue bojo gak ngono Pak, toko di kapak iki. Jadi disuruh diem. Doakan kebaikan untuk orang lain. Gak ada ruginya kita mendoakan kebaikan itu. Ya, tidak ada ruginya kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Nah, kenapa? Karena doa kita kebaikan kepada orang lain itu akan berbalik kepada kita, karena malaikat mendoakan kita langsung. Kalau kemudian kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama dari apa yang kita doakan untuk saudara kita. Yang kedua, golongan yang kedua yang akan didoakan, yang doanya menjadi doa orang-orang yang ijabah dan mustajab,
adalah orang-orang yang banyak memperbanyak doa tatkala dia lapang dan tatkala dia bahagia, sehingga tatkala dia susah Allah ijabah doanya. Ini Nabi kita mengatakan, ya, hadis ini juga terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Madzahabi dan juga dihasankan oleh Syalbani. Nabi mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qabri falyukthir, ya, fayaqsud du'a fir raha. Barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat dia sedih, pada saat dia susah, maka hendaklah dia memperbanyak doa tatkala dia senang, tatkala dia lapang. Jadi kalau kita masuk doa orang-orang itu akan diijabah oleh Allah adalah apabila dia tatkala dia susah berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya lantaran waktu dia senang dia tetap banyak berdoa sama Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi perhatian kita. Karena Allah itu pernah mengatakan salah satu kejelekan sifat manusia itu adalah dia kalau tertimpa kesusahan itu doa sama Allah, baik dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri, itu doa sama Allah. Tapi tak kalau Allah hilangkan kemudaratan dan kesusahannya, dia lagi melupakan Allah lagi. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat yang ke-11, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Yunus ayat ke-12, wa idza massal insana darru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu. Apabila manusia itu tertimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu dari mereka, mereka kembali kepada kesesatan atau kelalaian mereka. Jadi ada orang itu, dia itu mau dekat sama Allah itu kalau lagi ada masalah saja. Ada makhluk yang begitu? Mau ngetok? Jadi ya. Jadi ada orang itu yang dia baru doa sama Allah, baru mau mendekatkan diri sama Allah kalau ada masalah saja. Kalau lagi susah saja, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin tahajud karena lagi ada masalah. Kalau lagi nggak ada masalah, Allah dilupakan. Padahal Allah ada katakan melalui lisan Nabi SAW, kalau orang tatkala dia senang bahagia banyak doa kepadaku, maka tatkala dia susah aku akan kabulkan doanya. Jadi dalam setiap kondisi apapun, baik kita ada masalah nggak ada masalah, ya, sedih ataupun senang, harus banyak doa sama Allah. Tapi rata-rata kan orang itu lebih banyak doanya kalau tatkala susah dan kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak mau doa sama Allah, bahkan nggak mau mendekatkan diri sama Allah. Bahkan kemudian tidak hanya itu, ya, ada di antara mereka yang pura-pura nggak kenal sama Allah tatkala dia senang. Sekarang nggak usah jauh-jauh, kalau kita saja nih, Bu, ya, Bapak Ibu kita nih, kita punya teman, punya tetangga, punya saudara, itu dia tuh baru mau dekat-dekat sama kita, baru mau nyedai kita nih sama karepe atau butuhe gitu, benar? Nah kira-kira jenengan misalkan yang begitu, kira-kira ada teman saudara kalau mau dekat-dekat sama kita, kalau pas dia butuh ini kira-kira senang nggak? Senang nggak? Nggak senang kita. Tapi giliran dia nggak butuh, papa senangnya dia melengos kok. Gitu. Kemudian dia itu apa namanya? Punya mobil aja papa sama kita, kelason aja enggak. Gitu. Pura-pura nggak kenal sama kita. Ini manusia nih, kita nih sama teman, sama saudara, tetangga. Kalau lagi dia butuh, baru mau dekat-dekat sama kita.
Tapi kalau lagi nggak butuh, dia pura-pura nggak kenal sama kita. Kita nggak senang sama ada teman atau saudara yang begitu. Nah, kalau kita nggak senang diperlakukan begitu, jangan lakukan itu sama Allah. Allah juga nggak senang digitukan. Ya. Tapi kalau kita sedang sama bertetangga nih, misalkan bersaudara nih, kita kok lagi dapat rezeki, kita berbagi, ya, senang berbagi, gitu kan? Nah, nanti kalau kita susah, saudara kita, tetangga kita itu mau bantu kita nggak? Mau bantu pasti, karena apa? Karena dia telah kita bantu tatkala kita sedang sukses, tatkala kita sedang jaya. Nah, tatkala susah masih akan dibantu juga. Allah pun juga begitu, ya. Kalau kita banyak lagi bahagia, lagi senang, gitu ya, kita tetap doa sama Allah, banyak doa sama Allah, Allah tuh senang. Tapi tatkala kita susah nanti Allah pun juga akan membantu kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi golongan kedua yang doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia-manusia yang dia itu berdoa tatkala dia susah, tatkala dia sedih, namun tatkala senang itu dia banyak berdoa kepada Allah. Itu doanya akan mustajab. Ya, jadi jangan kita itu kenal Allah, mau dekat dengan Allah tatkala kita susah saja. Jadi kenal Allah, kita dekat dengan Allah itu dalam setiap waktu atau dalam setiap keadaan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu golongan yang ketiga, yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka-mereka yang teraniaya atau terzalimi. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallah hijabun. Nabi kita mengatakan, ya, takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi, karena doa mereka tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Hati ya, jangan zalim sama orang, jangan zalim sama orang lain. Karena doa orang-orang yang terzalimi itu mustajab. Dan bahkan yang kita takutkan sekali, jamaah yang saudara, doa orang-orang yang terzalimi itu mustajab itu, ya, itu tidak hanya berlaku kepada orang-orang muslim saja. Tapi kalau kita zalim sama orang-orang kafir, itu kemudian doanya juga mustajab. Ya, doanya akan dikabulkan, dikasih juga sama Allah. Karena apa? Jamaah yang taala, Allah itu nggak suka kezaliman. Sampai dalam hadis kursi itu Allah mengatakan, aku tuh mengharamkan kezaliman pada diriku dan kezaliman kepada makhlukku. Allah nggak pernah zalim kepada kita, kepada makhluknya. Dan Allah juga mengharamkan kezaliman itu terjadi kepada sesama makhluk, itu nggak boleh. Makanya Allah itu saking bencinya sama orang-orang yang zalim, sampai-sampai Allah mengatakan melalui lisan Nabi sallallahu, babani mu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia. Allah nggak suka tuh. Siapa itu orang-orang yang dosanya segera dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia? Al-baghi wal-uquq, kezaliman dan durhaka sama orang tua. Orang kalau buat zalim itu Allah nggak senang, itu Allah segerakan balasannya di dunia. Maka hati-hati, jangan sekali-kali zalim sama orang. Jangan pernah zalim sama, artinya kepada manusia yang lain. Jangan pernah zalim sama saudara. Jangan zalim sama teman. Karena kezaliman itu nanti akan segera dibalas oleh Allah azabnya kepada kita. Maka jauhi kezaliman. Ya, jangan pernah berbuat zalim sama orang lain. Jangan zalim sama harta orang atau tanah orang. Ya, hati-hati itu. Kalau kita mengambil hak orang lain tanpa izin, tanpa hak, maka nanti apa? Kita akan balas. Makanya Nabi pernah mengatakan,
Atadrunal muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Yang bangkrut itu orang yang punya harta dinar dirham. Kata Nabi, enggak, orang yang bangkrut itu mereka yang punya pahala. Dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat menghadap Allah, tapi dia zalim sama manusia. Dia pernah menzalimi orang lain, merampas hak orang lain, yang kemudian maka nanti di hari kiamat dia akan bayar dengan pahala sholat, puasa, zakat, dan pahala lainnya. Kalau kemudian pahala zakat, pahala puasanya itu sudah nggak ada, maka kemudian dosanya orang yang dizalim itu akan dipindahkan kepada kita. Zalim sama Allah, zalim sama Allah itu bisa taubat langsung sama Allah. Tapi kalau zalim sama manusia itu harus minta maaf, harus minta keridhaan sama manusia. Artinya apa? Taubatnya orang-orang yang menzalimi orang lain itu adalah meminta maaf. Taubatnya orang-orang yang mengambil hak orang lain itu dengan cara yang zalim adalah meminta maaf dan mengembalikan. Ya. Mengembalikan. Dia nggak boleh dan nggak cukup minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya sudah nyolong tanah tetangga saya. Ya Allah, kamu ampunkan dosa saya taubat. Ya Allah, dikabulkan, diterima taubatnya, enak buang aja kalau kayak gitu. Karena ada urusan dengan Allah, ada urusan dengan manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada urusan dengan Allah, ada urusan manusia. Urusan dengan Allah bisa langsung taubat minta ampun sama Allah, tapi urusan manusia selesaikan dengan manusia. Ya hati-hati. Ya, masalah tanah kalau di kampung-kampung itu kan sangat rawan, ya. Rawan. Padahal Nabi mengatakan satu jengkal saja yang kalian ambil dari hak saudaramu, tanah saudaramu akan dihimpitkan kepada kalian 7 lapis bumi akan dihimpitkan kepada kalian nanti di hari kiamat. Itu satu jengkal. Gimana kalau 500 meter? Hati-hati. Gak boleh. Mungkin kita selamat, mungkin aman-aman saja di dunia ini. Orangnya diem, wes karepmu katanya kan. Tapi ingat di hari kiamat tak tagih. Itu repot. Kita punya jangankan itu ya. Kita punya pohon yang kemudian menjulang ke tanah orang. Apalagi kalau ada buahnya. Kan yang namanya tanah itu kan dari atas sampai bawah sampai atas gitu kan. Jadi kalau misalkan kita punya tanaman kemudian menjulang ke tanah orang, kira-kira orangnya boleh ngambil nggak tuh? Boleh. Ya dia ngomong gitu. Ini ceritanya piye gini. Masa kok nyapu sampahnya wae gitu. Nah, orang yang punya pohon itu juga harus mengerti, karena dia telah pohon dia sudah masuk ke tanah orang. Ya nanti nunggu lah, Pak, ini kok duriannya kok sudah ke tanah saya nih, ini piye? Apa yang kalau orang yang baik kan itu, nunggu Pak, nek misalkan yang menjulang ke tanah jenengan kok dipek robopo, kan penak tuh gitu. Jadi ada omongan, jangan langsung diambil. Tapi itu urusan buah, urusan pisang, nek ayamnya aja langsung disembelih. Pokoknya ayam yang masuk ke rumah saya takut jadi akan opor, itu beda lagi itu ceritanya. Nah, beda lagi ya, itu jangan langsung begitu gitu ya. Kecuali dia sampaikan, Bu, jadi kalau ada ayam saya bertelur di rumah jenengan, toko dimakan atau diambil di apa-apa, itu nggak apa-apa. Karena kan ada tuh. Kan masalah ayam saja bertetangga itu juga bisa jadi masalah, Pak. Karena ada orang yang punya banyak ayam tapi nggak dikurungin, nggak dijaga, sudah masa kemudian teras itu udah banyak kotoran, tiap pagi kita mau ngurusin kotoran terus gitu ya. Tapi giliran ada telurnya nggak boleh diambil gitu ya. Tapi artinya juga nggak baik juga. Misalkan kalau jenengan punya ayam banyak, gitu, toko dikurung aja. Karena daripada kita menzalimi tetangga, ya, menzalimi tetangga. Karena nanti itu, ya,
ya sangat sensitif ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya, jangan zalim. Karena kezaliman itu ya, kalau orang terzalimi doanya mustajab. Kalau panjenengan sedang dizalimi oleh orang lain, jenengan itu sedang dalam posisi doanya mustajab, maka banyak doa sama Allah. Jadi kalau kita sedang dizalimi, doa aja sama Allah. Banyak doa sama Allah, karena dalam kondisi itu doa kita diijabah oleh Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita takutkan apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, dia mendoakan keburukan untuk kita. Ya Allah, mbok pateni wae ya Allah. Nah, ini masalahnya, dikabulkan bi. Ya Allah, ya, hancurkanlah dia beserta keluarganya ya Allah, hancurkan kehidupannya ya Allah, susahkan dia sesusah-susahnya. Itu repot. Makanya hati-hati, jangan zalim. Kalau kita zalim, yang kita takutkan orang yang kita zalim itu mengangkat tangannya kepada Allah. Dia diam, gak membalas dengan bentuk tindakan, tapi dia berdoa dengan mengangkat tangan, membalas dengan mengangkat tangan sama Allah. Ya, ini yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Kemudian doa orang-orang yang diijabah oleh Allah itu golongan selanjutnya adalah doa orang tua kepada anaknya dan doa anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu Masya Allah ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya, dikatakan dalam satu hadis itu, saya bacakan saja artinya, akan datang kepadaku semua orang yang bernama Uwais bin Amir beserta sepasukan mujahidin dari ahli Yaman. Dia dari keturunan Murad dari Qaran. Dia mempunyai penyakit sumpah, lalu sembuh dari penyakitnya itu, kecuali ya sesuatu yang tepat sebesar uang dirham. Dia juga mempunyai seorang ibu yang dia amat berbakti kepadanya. Andai kata orang itu bersumpah akan sesuatu atas nama Allah, pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya itu dengan sebab dia amat berbakti kepada ibunya. Maka jikalau engkau puasa bisa meminta kepadanya, berminta doa kepadanya agar Allah mengampunkan dosa-dosamu, maka lakukanlah. Karena lantaran dia berbakti kepada. Jadi Masya Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya itu doanya mustajab. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kamu menemukan Uwais ini ya, Uwais bin Amir ini, maka mintalah dia berdoa untuk Allah mengampunkan dosa-dosanya. Karena kalau dia berdoa, doanya mustajab. Salah satu amalannya yang menjadikan doanya mustajab adalah berbaktinya dia kepada. Dan begitu juga sebaliknya, doa orang tua kepada anak itu pun juga akan mustajab. Ya, selama orang tuanya itu kemudian ya dia dekat juga sama Allah. Ya, jadi hati-hati itu. Ya, jangan sampai kemudian kita durhaka sama orang tua kita. Tapi kalau kita berbakti sama orang tua kita, Masya Allah, hidup ini akan tenang dan kita pasti mendapatkan ridho Allah. Ya, rezeki akan lancar. 3 amalan kata Nabi yang memanjangkan umur kita dan melapangkan rezeki kita. Apa itu? Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Yang kedua, menyambung silaturahim. Dan yang ketiga adalah sedekah. Itu memanjangkan umur kita dan melapangkan pintu rezeki kita. Maka orang yang berbakti sama orang tuanya, sayang sama ibu bapaknya, rezekinya akan dibuka oleh Allah. Lancar rezekinya, hidupnya lebih tenang. Jangan lihat di masyarakat, orang yang hubungan dengan orang tuanya nggak baik, pasti hidupnya susah, pasti rezekinya seret, pasti banyak masalah di dalam hidupnya. Kenapa? Karena ridho Rabbi fi ridhal walidi wa sakhta Rabbi fi sakhtal walidi. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kita kepada kita, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kita kepada kita. Karena itu yang
masih punya orang tua nih, sayangi dia, cintai dia, bahagiakan dia, karena itu mudah surga bagi kita. Jangan pelit sama dia, jangan hitung-hitungan sama orang tua tuh, jangan. Kenapa? Karena anta wa malika di abika, karena diri kita ini beserta harta kita itu milik ibu bapak kita, milik orang tua kita. Ini harus diperhatikan. Ya. Kita harus sayang tuh sama orang tua kita. Jangan pelit, jangan bakhil sama orang tua kita. Doanya mustajab untuk kita. Bisa saja kita sampai di titik ini, itu adalah karena doa orang tua kita. Dan saya sangat merasakan itu, ya, merasakan itu. Bisa sampai misalkan di titik ini, ya saya yakin itu adalah karena doa orang tua kita, orang-orang tua. Doa orang tua yang kemudian selalu mengangkat tangannya untuk kita. Kayak jaga hubungan baik dengan orang tua. Karena kalau nggak memiliki hubungan baik dengan orang tua, susah kita. Bahkan Nabi katakan apa? Birru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Kan dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia adalah kan durhaka sama orang tua. Ya, durhaka sama orang tua itu dosanya, azabnya segera di dunia. Salah satu yang disegerakan apa? Kalau kita durhaka sama orang tua kita, anak kita akan mendurhakai kita. Siapa yang zalim sama ibu bapaknya, anaknya juga akan menzaliminya. Siapa yang mengabaikan ibu bapaknya, kalau ibu bapaknya sudah tua, anaknya juga akan memperlakukan hal yang sama juga kepadanya. Ya, karena birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti juga akan berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, orang yang durhaka sama orang tua, maka anaknya akan mendurhakainya. Siapa yang suka membentak ibu bapaknya, anaknya juga nanti akan membentaknya. Siapa yang kemudian yang mengabaikan ibu bapaknya, tatkala ibu bapaknya sudah tua, anaknya juga akan melakukan hal yang sama kepada dia. Dan parahnya lagi kata Nabi, salasah la yuqallallahu minhum yaumal qiyamah syafat wala adlan. 3 golongan yang amalan wajibnya, amalan sunnahnya nggak diterima oleh Allah. Pertama adalah aqon, orang yang huququl walidain, durhaka sama orang tua. Amalan wajib, amalan sunnahnya nggak diterima. Walaupun sudah haji, umroh tiap tahun, bantu fakir miskin, anak yatim, bangun masjid, bangun TPA, tapi huququl walidain, demi Allah semua ibadahnya tadi, kebaikan itu sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah. Akan diterima sama Allah. Walaupun senangnya ngaji, kemudian sholatnya 5 waktu ke masjid, puasa sunnah, sholat sunnah, tapi durhaka dia sama orang tuanya, mengabaikan ibu bapaknya, udah gak ada artinya apa yang dia lakukan. Dan orang yang beriman, orang yang saleh adalah dia akan senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan orang tuanya, jaga silaturahim dengan orang tua. Jadi karena doanya mustajab. Doa orang tua itu, kalau jenengan itu Pak lagi ada banyak masalah, temuin orang tua, minta doa sama dia, ya minta doa. Atau kok masalah karena rampung-rampung, cek hubungan dengan orang tua, jangan-jangan ini ada masalah nih dengan orang tua. Ya. Jadi ini penting, ya, orang tua itu apa ya, keramat lah, atau jimat sukses kita, jimat bahagia kita, ya. Walaupun dia nggak lulusan, nggak sekolah, ya, nggak cuma lulusan SR, gitu kan, tapi doanya mustajab. Dia berjuang untuk kita, ya. Bapak sekalian, rahimahullah, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kemudian kita ini termasuk orang-orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tua kita. Nah, di sini itulah golongan orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah SWT. Nah, secepatnya saja poinnya yang lain adalah termasuk orang-orang yang doanya musafir adalah musafir. Orang yang sedang musafir doanya mustajab. Maka kalau jadi musafir itu banyak doa sama Allah. Jangan banyak mengeluh. Ya, jangan banyak mengeluh, banyak doa sama Allah. Ya, banyak aja doa sama Allah. Ya, banyak aja doa sama Allah. Insya Allah dengan kita banyak berdoa, doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah, ya, dengan kita
jadi musafir itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir saya sebutkan, doa orang yang diijabah oleh Allah taala adalah doa orang yang sedang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Nah, karena doa orang yang sedang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa disampaikan dulu. Mengingat waktu, ya, semoga kita bisa termasuk orang-orang yang menjadi doa-doanya mustajab insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, mencintai kita, dan selalu menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan Islam. Kita kemudian mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah insyaallah. Dan semoga Allah tidak mencabut nyawa kita sebelum Allah menerima taubatnya kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan, dan saya berdoa kepada Allah, semoga kita tidak hanya dikumpulkan di dunia seperti ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan sampai ke surga kelak. Saya tetap berpesan mengingatkan jenengan, kalau dulu masuk surga, kalau nggak melihat saya dipanggil, ya. Nah begitu juga saya, kalau saya nanti masuk surga duluan, jenengan kok nggak kelihatan, nah, maka kemudian saya juga akan memanggil panjenengan semua. Dan saya berharap kita semua termasuk orang-orang yang Allah takdirkan masuk surga, karena surga itu adalah kampung kita yang sebenarnya, dan kita ini adalah penduduk asli surga, bukan penduduk dunia. Dunianya akan kita tinggalkan, ya. Yang kata Nabi apa? A'mari ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Hati-hati yang sudah 60-70 tahun. Itu meh yang pensiun gitu ya. Hati-hati ya. Sudah harus siap-siap gitu ya. Siap-siap apa ya? Tapi yang mesti, kan nggak mesti harus yang muda dulu, yang tua duluan ya Pak. Kayak sama jenengan ya. Bisa saya jenengan duluan, saya belakangan, atau sebaliknya. Saya belakangan, jenengan duluan, kan begitu ya. Artinya kapanpun itu semoga husnul khotimah. Ya, insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri dan buat kita semua. Dan jangan bosan-bosan berdoa sama Allah. Karena Allah tidak akan pernah bosan mendengarkan keluh kesah kita, tidak pernah bosan untuk mengabulkan doa-doa kita. Kalau Allah nggak kabulkan di dunia, tetap aja doa sama Allah. Jangan sampai, kenapa nggak mau doa lagi Bu? Yang kemarin aja belum dikabulkan, jangan gitu. Doa aja terus, doa saja. Kalau nggak dikabulkan dunia, disimpan di hari kiamat. Karena nanti Allah, dikata Nabi, ada orang yang di akhirat itu banyak mendapatkan kebaikan. Lalu tanya, ya Allah, kenapa orang ini banyak mendapatkan kebaikan? Kata Allah, ini doanya dulu waktu dunia yang belum saya kabulkan. Gitu ya. Jadi doa aja terus. Makasih, mohon maaf. Ini saja yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.